Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Afifah Purbaya dengan NIM 5111201329 dari kelompok 1 Akuntansi Biaya. Saya di sini sebagai perwakilan beserta teman-teman saya juga akan melakukan presentasi penyajian laporan perhitungan biaya per unit atau HPP dari restoran Bakso Buntel Iga Kempian yang tepatnya ada di Cimahi. Ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Tovani, yang kedua ada Alvin Barokah, yang ketiga ada Demega Nursolihah, yang keempat ada Salma Afifah Purbaya selaku saya sendiri, yang kelima ada Farhano Valdi, yang keenam ada Elma Anissa Zahra, yang ketujuh Ropita Mulyawati, dan yang kedelapan ada Hardiansyah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu latar belakang serta sejarah berdirinya, dilanjut dengan pemateri selanjutnya yaitu Elma akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Bakso Buntel Iga Kang Pian yang berdiri sejak tahun 2017. Sudah 4 tahun sampai tahun 2021, sebelum mendirikan usaha bakso tersebut, beliau pernah mendirikan usaha kuliner ayam bakar serta ayam goreng. Namun sayang sekali, mungkin karena keketatan persaingan sehingga tidak mampu untuk menampung persaingan tersebut, akhirnya bangkrut atau gulung tikar karena tidak mampu menyaingi atau tidak mampu bersaing di pasar ayam gitu ya. Nah, yang tiga terinspirasi dari bakso Buntel Iga di Karawang. Bagaimana ceritanya? Jadi pertama-tama awalnya beliau itu makan di salah satu restoran bakso Iga yang berada di Karawang. Di tahun 2017 tersebut, ketika beliau pindah ke Cimahi, beliau memiliki ide usaha setelah gagal menjalani usaha kuliner ayam bakar tersebut. Beliau memutuskan untuk mencoba mendirikan usaha bakso Buntel Iga Kang Pian. Kang Pian sendiri diambil dari nama ujung pemilik tersebut yang nanti akan dijelaskan oleh Elma. Nah, di sini ceritanya yaitu ketika beliau merasakan rasa bakso Buntel Iga itu, beliau teringat gitu setelah beliau gulung tikar dari kuliner ayam bakar ini, beliau teringat bahwa sepertinya tidak salah beliau mencoba usaha untuk kedua kalinya. Akhirnya beliau memilih untuk mendirikan usaha tersebut gitu. Nah, karena pada dasarnya di tahun 2017 tersebut belum ada satupun pemilik atau restoran bakso yang mendirikan bakso Buntel Iga. Akhirnya beliau merasa bahwa mungkin ini menjadi inovasi yang baru sesuai dengan poin keempat, yang memiliki tujuan yaitu memperkenalkan inovasi baru bagi pecinta kuliner bakso di Kota Cimahi. Nah, tujuan tersebut ya tentunya untuk memperkenalkan cita rasa yang beliau buat, terus juga tentunya untuk memperkenalkan inovasi beliau serta ciri khas dari bakso Buntel Iga tersebut. Nah, untuk memperkenalkan atau menjadikan bakso Buntel Iga ini sebagai usaha yang mampu bersaing di pasar kuliner jenis bakso sapi. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Elma. Dipersilahkan. Profil usaha Bakso Buntel Iga Kang Pian. Usaha ini berdiri pada tahun 2017. Lokasinya itu ya ada di Jalan Pesantren Cibabat sebelah Jalan Aruman, Kota Cimahi Utara 40513. Usaha ini buka setiap hari, yaitu buka pada jam 11 pagi sampai jam 8 malam. Usaha nama pemiliknya yaitu Bapak Sony Sofyan. Usaha ini bergerak pada bidang kuliner. Jenis usahanya yaitu jenis manufaktur, yaitu memproduksi sendiri. Tujuan untuk meneliti UKM dalam menghitung HPP. Yang pertama, untuk menganalisis penentuan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual yang dilakukan usaha. Terus yang kedua, untuk mengetahui penentuan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual pada usaha bakso tersebut. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui analisis perbedaan perhitungan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual sebelum dan sesudah menggunakan metode full costing. Perkenalkan, saya Ropita Mulyawati. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat yang didapatkan. Nah, manfaat yang didapatkan ini dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama bagi pemilik usaha. Nah, manfaat bagi pemilik usaha itu adalah
dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi pelaku usaha mengenai harga pokok produksi. Nah, hasil perolehan harga pokok produksi ini telah mencakup semua biaya kegiatan produksi, sehingga harga pokok produksi dapat diketahui secara rinci dan jelas. Yang kedua, bagi peneliti. Nah, bagi peneliti itu manfaatnya dapat mengetahui teori-teori yang didapat dari perkuliahan maupun dari buku, khususnya mengenai harga pokok produksi yang diterapkan dalam keadaan sebenarnya di perusahaan. Jadi bagi peneliti itu lebih ke prakteknya. Lalu yang ketiga bagi pembaca. Bagi pembaca itu manfaatnya diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tovani dengan NIM 511191197. Langsung ke pembahasan. Di bagian 2 ada pembahasan. Yang pertama hasil penelitian, yang kedua ada metode penentuan HPP, yang ketiga ada perhitungan HPP. Lanjut ke hasil penelitian. Dilakukan untuk memberikan penentuan harga jual yang tepat. Yang kedua, harga jual yang terlalu tinggi akan menjadikan produk kurang bersaing di pasaran. Yang ketiga, harga jual yang terlalu rendah akan memberikan kerugian bagi industri maupun perusahaan. Yang terakhir, metode full costing dan variable costing. Metode full costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang membebankan seluruh biaya produksi kepada produk. Sedangkan variable costing adalah penetapan harga produk yang membebankan seluruh biaya seluruh biaya variabel ke produk. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu metode penentuan harga pokok produksi. Nah, yang pertama itu menggunakan metode perhitungan harga pokok produksi cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Nah, cost plus pricing adalah penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah harga yang ditentukan sebagai laba. Lalu metode analisis deskriptif kuantitatif. Nah, itu adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, terus peristiwa, kejadian yang secara faktual, sistematis, dan secara akurat. Nah, yang selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi bakso Buntel Iga Kang Pian menggunakan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Novali dengan NIM 51122013330. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku yang perlu diperlukan untuk membuat bakso. Jadi bahan baku yang pertama yang diperlukan yaitu ada daging sapi. Daging sapi ini diperlukan 150 kg dengan harga satuan per kilonya yaitu 120.000. Jadi dengan dijumlahkan 120.000 dikali 150 jadi 18 juta. Yang kedua ada iga sapi. Iga sapi dibutuhkan 150 kg dengan harga satuan kilonya 80.000. Yang ketiga ada tepung sagu, dibutuhkan 10 kg dengan harga satuan kilonya 8.000. Yang keempat ada tepung bakso, diperlukan 15 bungkus. Yang kelima ada bawang merah, diperlukan 10 kg dengan harga satuan kilonya yaitu 30.000. Yang keenam ada bawang putih, dibutuhkan 10 kg dengan harga satuan kilonya 20.000. Yang ketujuh ada baking soda, dibutuhkan 3 botol. Yang kedelapan yaitu ada sasa, dibutuhkan 10 bungkus. Yang kesembilan ada telur, dibutuhkan 6 kg dengan harga satuan kilonya yaitu 24.000. Yang ke-10 ada garam, dibutuhkan 10 bungkus. Yang ke-11 ada seledri, dibutuhkan 10 kg dengan harga satuan kilonya yaitu 22.000. Yang ke-12 yaitu ada bihun, dibutuhkan 30 bungkus. Yang ke-13 yaitu ada soun, dibutuhkan 30 bungkus dan harga satuan bungkusnya yaitu 8.000. Yang ke-14 ada toge dan sayur,
dibutuhkan 20 bungkus. Yang ke-15 ada saus, dibutuhkan 50 botol dan harga satuan botolnya itu 5.000. Yang ke-16 ada cuka, dibutuhkan 15 botol. Yang ke-17 ada kecap, dibutuhkan 15 botol. Yang ke-18 ada cabai, dibutuhkan 15 kg dengan harga satuan kilonya 65.000. Yang terakhir ada gas, dibutuhkan 30 tabung dengan 3 kg dengan harga satuannya itu 24.000. Jadi semuanya total biaya bahan baku ini sejumlah 34.014.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Barokah, NIM 160. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Biaya tenaga kerja menurut perusahaan dan perhitungan per posting. Biaya tenaga kerja langsung di Bakso Buntel Iga Kang Pian sebagai berikut. Terdiri dari 3 karyawan. Masing-masing karyawan diberi upah 70.000 per hari, dengan jam kerja 1 hari selama 9 jam. Jadi total gaji per bulan untuk 1 orang adalah sebesar 2.100.000. Jadi total gaji selama bulan Maret sebesar 6.300.000. Selanjutnya, perhitungan BOP dengan metode cost plus pricing menggunakan pendekatan per costing, yang terdiri dari biaya listrik dengan BOP tetap sebesar Rp100.000 dan BOP variabelnya sebesar Rp100.000. Kemudian biaya sewa meja dan kursi dengan BOP tetap sebesar Rp25.000. Biaya depresiasi gerobak dengan BOP tetap sebesar Rp50.000. Biaya depresiasi mesin penggiling dengan BOP tetap sebesar Rp150.000. Biaya depresiasi kulkas dengan BOP tetap sebesar Rp25.000. Biaya depresiasi peralatan dengan BOP tetap sebesar Rp150.000. Jadi total BOP tetap adalah sebesar Rp500.000 dan BOP variabel sebesar Rp100.000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardiansah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai analisis penentuan harga jual. Di sini ada harga jual menurut perusahaan dan ada juga harga jual menurut metode cost plus pricing. Yang pertama saya akan terangkan yaitu harga jual menurut perusahaan. Diketahui biaya bahan baku sebesar Rp34.400.000, biaya tenaga kerja langsung Rp2.100.000, biaya overhead pabrik Rp200.000. Maka didapatkan total biaya produksi sebesar Rp36.314.000. Ada juga biaya pemasaran sebesar Rp30.000 dan dijumlahkan untuk mendapatkan hasil harga pokok produksi yaitu sebesar Rp36.344.000. Sekarang saya akan menghitung laba yang diharapkan oleh Bakso Iga Kang Pian yaitu sebesar 25% dengan cara harga pokok produksi sebesar Rp36.344.000 dikali dengan 25% dan mendapatkan hasil sebesar Rp9.086.000. Sekarang untuk menentukan harga jual yaitu dengan cara menambahkan harga pokok produksi ditambah laba yang diharapkan dan yaitu Rp36.344.000 ditambah dengan Rp9.086.000 dan mendapatkan harga jual sebesar Rp45.430.000. Di sini juga akan menghitung harga jual per unit, yaitu caranya dengan harga jual dibagi dengan volume produksi Rp45.430.000
dibagi dengan Rp3.000 dan mendapatkan hasil sebesar Rp15.143. Yang kedua, harga jual menurut metode cost plus pricing. Diketahui biaya bahan baku sebesar Rp34.014.000, biaya tenaga kerja langsung Rp6.300.000, biaya overhead pabrik Rp600.000, dan mendapatkan total biaya produksi sebesar Rp40.914.000. Ada juga biaya pemasaran, maka dijumlahkan untuk mendapatkan harga pokok produksi. Dan hasilnya ialah Rp40.944.000. Dan sekarang mencari persentase markup, yaitu harga pokok produksi Rp40.944.000 dikali dengan 29% dan mendapatkan hasil sebesar Rp11.873.760. Dan sekarang menentukan harga jual, yaitu dengan cara menambahkan harga pokok produksi dengan persentase markup dan mendapatkan hasil untuk harga jual sebesar Rp52.817.760. Dan sekarang mencari harga jual per unit dengan cara membuat harga jual dibagi dengan volume produksi Rp52.817.760 dibagi dengan Rp3.000 dan mendapatkan hasil sebesar Rp17.605. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, dalam perhitungan harga pokok produksi dan harga jual produksi dengan menggunakan metode cost plus pricing dengan pendekatan full costing, pada usaha bakso buntel Iga Kang Pian menghasilkan biaya yang lebih tinggi. Dan saran dari kami yaitu, sebaiknya usaha bakso buntel Iga Kang Pian melakukan perhitungan biaya dengan lebih rinci lagi dalam menentukan harga pokok produksi dan harga jual, agar harga pokok produksi yang dihasilkan dapat lebih akurat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.